merupakan salah satu organ tubuh manusia yang secara kasat mata terlihat bersih. Namun, sebenarnya di tangan itu bisa saja menjadi tempat berkembang biaknya bakteri atau mikroorganisme. Karena itu, penting dilakukannya cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal ini dilakukan supaya bakteri atau mikroorganisme yang ada di tangan bisa hilang dan tangan menjadi bersih. Jadi, penting untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan dan masuk ke ruangan. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara pemberian nebulizer pada bayi. Nah, cara pemberian, kenapa ada yang diberikan nebulizer? Nah, itu indikasinya adalah bayinya mengalami kesulitan untuk bernafas dikarenakan ada sekret. Jadi, salah satu tujuan untuk pemberian nebulizer ini adalah untuk melancarkan pernafasan dan mengeluarkan si sekretnya tersebut, gitu ya. Selain itu kita juga dapat memberikan fisioterapi dada ataupun kita menggunakan ASI juga bisa untuk mengurangi sekret tersebut gitu ya. Yang kedua, kita akan melakukan prosedur nebulizer pada bayi dulu ya, pada bayi dan juga nanti pada anak. Yang pertama, alat-alat yang harus disiapkan adalah mesin untuk nebulizernya sendiri ya. Kalau misalkan kita di rumah sakit itu ada oksigen ya, ada oksigen center. Nah, pakai itu atau menggunakan alat seperti ini. Ya, ini alatnya. Ya. Nah, kemudian ada sarung tangan, sarung tangannya bersih. Kemudian ini spuitnya, spuit untuk obatnya dan juga obatnya, apa yang digunakan, apa yang diorder oleh dokter, apakah disolvon ataukah Borotex dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah NaCl, lalu ada tisu ya untuk nanti membersihkan bagian mulut, kemudian bengkok, lalu ada pengalas dan yang paling penting adalah alat maskernya ya, masker nebulizernya itu sendiri. Ini ada seperti ini. Nah, kemudian prinsipnya apa? Prinsipnya adalah bersih steril. Kita menggunakan sarung tangan bersih, namun semua yang masuk ke dalam tubuh si bayi itu adalah steril. Makanya kita menggunakan sarung tangan agar tetap terjaga sterilitasnya dari si obat yang akan masuk melalui masker nebulizernya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting juga itu harus dilihat order dari dokternya. Apa yang diorderkan ya? Kita lihat di bagian obat-obatan. Di sini ada resep obatnya, ada yang non parenteral, ada yang parenteral dan lain sebagainya. Jadi kita harus dilihat dulu apa sih obat yang digunakan untuk nebulizernya ini. Pertama, cuci tangan dahulu ya, jangan lupa cuci tangannya sebelum ke pasien pada saat akan melakukan tindakan. Setelah cuci tangan, lalu kita buka ini sudah dibuka, letakkan sini, kemudian pakai sarung tangan. Nah, sudah, lalu ini dicolokkan. Kemudian kita siapkan dulu untuk yang obatnya. Ini alatnya seperti ini ya. Ini kita taruh aja dulu.
kita ambil obatnya. Berapa cc? Kalau misalkan katanya dokter ininya 1 cc, 1:2 berarti obatnya 1 cc, kemudian NaCl-nya 2 cc. Sudah ada obatnya ya, disolvon dan juga NaCl-nya. Kemudian kita pasang. Kita cobakan dulu ya, apakah keluar uapnya. Nah, ya, kalau sudah seperti ini artinya dia sudah siap untuk digunakan. Kita letakkan dahulu di sini, jangan sampai tumpah ya. Nah, lalu kita ke anaknya. Posisi bayinya ini adalah 30 sampai 45 derajat. Jadi dia semi fowler ya. Kalau kita bisa menginikan dia ya, memegang dia. Nah, jadi jangan lupa ditaruh pengalas. Ditaruh pengalas di atas dadanya. Lalu karena ini tidak bisa sendirian posisi semi fowler, maka kita akan seperti ini. Kalau untuk bayi biasanya dia akan agak susah ya, karena dia ini. Jadi, nah ya, intinya agar obatnya terhidup. Kemudian kita ya, sambil dipastikan bahwa obatnya itu terhirup semuanya. Sampai kapan? Sampai obatnya habis. Nah, sampai obatnya habis. Sudah, setelah obat habis, matikan alatnya. Alatnya dimatikan, posisi bayinya seperti semula. Kemudian dilihat apakah ada cairan sekret-sekret yang keluar ya. Setelah itu ditaruh di bengkok, kemudian dibereskan alat-alatnya gitu. Ya, sudah. Ya, anak-anak, untuk video pemberian nebulizer pada bayi itu yang harus diperhatikan. Tadi kan kita sudah melakukan prosedur pemberian nebulizer untuk bayi. Nah, sebelum dan setelah memberikan nebulizer itu harus dicek dahulu status pernafasannya. Yang pertama kita cek dahulu apakah benar ada order dari dokter terkait dengan pemberian nebulizer. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan prosedur tersebut, kita harus pastikan dahulu di mana letak dari sekretnya. Jadi kita harus melakukan auskultasi, ya, auskultasi pernafasan, kemudian juga dihitung frekuensi pernafasan. Nah, setelah kita melakukan nebulizer, 30 menit setelahnya kita evaluasi kembali. Bagaimana frekuensinya, kemudian bagaimana reaksi bayinya. Lalu kalau misalkan ada sekretnya, warna sekretnya apa, konsistensi sekretnya bagaimana, apakah cair ataukah kental, seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah